Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yunia Rona Rizkitasari dengan NIM J3A119247 dari program studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan dari hasil wawancara dan pengamatan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Wawancara yang sudah saya lakukan ke Ketua RT 5 dan pengurus PKK dari Kelurahan Mondokan, Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan dari kedua wawancara tersebut. Langsung aja, check it out! Selama jadi Ketua RT ini, Pak, apakah ada permasalahan yang dialami di RT 05 ini? Jika ada, boleh disebutkan nggak, Pak? Kalau permasalahannya pasti ada aja ya, masalah karena sekarang lagi masalah COVID. Jadi kita masalahnya mah sekarang warga diusahakan lah untuk divaksin, itu aja sekarang mah, karena kita mengikuti program pemerintah harus divaksin. Setiap kampung itu pasti adalah warga yang maksudnya nakal ya gitu ya, pasti ada lah itu, tapi alhamdulillah bisa ditangani lah. Ada nggak sih permasalahan yang dialami? Saat ini mungkin permasalahannya kita masih online. Selama ini kita masih online, arisannya juga masih online, pengajiannya juga belum terlaksana. Terus ini juga pos ronda yang dulunya aktif, bapak-bapaknya aktif, akhirnya sekarang agak molor, banyak yang nggak datang. Apalagi ya, mungkin masalah lingkungan. Kalau masalah lingkungan itu beberapa tahun ini agak sering terjadi banjir. Mungkin perumahan sekitar sini sekarang sudah banyak. Habis itu peresapan air mungkin yang kurang. Setiap mau hujan, kita warga untuk kerja bakti untuk membersihkan selokan itu udah kita atasi mungkin ya, setidaknya nggak terlalu banjirnya nggak terlalu sering gitulah, mudah-mudahan aja nanti. Nah, di sini menunjukkan lingkungan RT 5 Kelurahan Mondokan, Tuban, Jawa Timur. Ketika hujan, biasanya aliran air di sini sangat deras. Dan tak jarang air di genangan ini meluap hingga sampai ke jalan-jalan yang menyebabkan banjir di sekitarnya. Jika terjadi hujan deras hingga beberapa hari, biasanya di lingkungan ini akan terjadi banjir hingga sebetis orang dewasa. Nah, yang ada di video ini dulunya adalah sebuah genangan luas atau yang biasa kita sebut sebagai danau, dan sekarang menjadi banyak perumahan. Seperti yang kita lihat, toga yang ada di RT 5 ini tidak terurus atau tidak terawat. Pada pembahasan pertama, ada permasalahan yang terjadi di lingkungan RT. Yang pertama, ada permasalahan kebersihan lingkungan dan tata letak lingkungan. Seperti yang terlihat di lingkungan RT 05, beberapa memang terlihat tidak tertata atau jalan-jalan yang terlihat rusak, dan beberapa sampah masih ada berserakan. Yang kedua adalah beberapa masyarakat kemakan hoaks tentang COVID dan beberapa hal lainnya. Ini adalah hal yang perlu diluruskan. COVID itu ada dan vaksin itu adalah kebutuhan kita sekarang. Namun, masih ada beberapa warga yang kemakan hoaks akan berita COVID dan beberapa berita lainnya, dan vaksin yang berbahaya. Ini menyebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah dan menolak ikut vaksin serta mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker saat keluar rumah atau bertemu orang lain, menjaga jarak contohnya. Nah, yang terakhir adalah permasalahan yang ada di lingkungan Kelurahan Mondokan. Semakin banyaknya rumah dibangun, semakin berkurangnya daerah resapan di lingkungan tersebut. Ini juga terjadi di Kelurahan Mondokan. Di sekelilingnya sudah mulai banyak perumahan-perumahan dibangun, padahal sebelumnya adalah dataran yang dikelilingi dengan sawah. Jika intensitas hujan meningkat, siap-siap saja jalanan akan menjadi banjir. Memang benar, banjir yang ada di sini paling tinggi hanya sebetis orang dewasa. Namun itu tetaplah permasalahan yang meresahkan di lingkungan ini.
Solusi yang mungkin bisa saya berikan adalah perlunya diadakan sebuah sosialisasi rutin untuk warga. Menurut saya, dengan adanya sosialisasi secara langsung kepada warga bisa menurunkan angka penyebaran hoaks yang terjadi. Terlebih diadakannya sosialisasi terhadap lansia ini juga akan mempermudah mereka memperoleh informasi. Di samping mereka yang kurang pemahaman akan teknologi sekarang ini. Selain itu, sosialisasi pun bisa juga dijadikan wadah untuk bersilaturahmi. Selain hanya kegiatan sosialisasi biasa yang mungkin orang akan berpikir membosankan, bisa juga diadakan kegiatan yang lebih menarik dibandingin dengan adanya sosialisasi. Seperti diadakan lomba lingkungan hidup, maka bisa diberikan sosialisasi tentang lingkungan hidup juga. Selanjutnya, menanggapi tentang masalah lingkungan yang ada seperti banjir dan masalah daerah resapan yang berkurang. Dengan dibarengi dengan kegiatan kerja bakti yang rutin, mungkin bisa dibarengi dengan kegiatan buat biopori atau bisa juga membuat sumur resapan air. Dengan sedikit demi sedikit daerah memiliki resapan air, bisa mengurangi terjadinya genangan banjir saat hujan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.